Ya, pemirsa sekalian nih pemirsa. Komunikasi kita buruk ya hari ini. Alright, oke. Stand by. 3, 2, 1, action. Ya, jumpa lagi bersama dengan kami dalam podcast Love Revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. Yes, bersama saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie. Alright, luar biasa banget. Kita akan belajar ada 2 episode yang akan nyambung. Dan hari ini kita akan belajar satu hal yang penting banget dalam pernikahan atau keluarga. Apa tuh? Komunikasi. Ya. Kita tahu pemirsa sekalian bahwa cukup sering di podcast ini kami membahas tentang yang namanya keintiman. Keintiman itu sifatnya adalah merajut gitu ya. Jadi kalau kita merajut, kita tahu misalnya pakai sweater gitu ya, atau misalnya ada rajutan. Semakin banyak rajutannya, maka akan semakin sukar untuk dikoyakkan atau disobekkan. That's right. Nah, tetapi kalau sekarang komunikasi adalah seperti ibaratnya pagar dalam sebuah rumah atau suatu kompleks perumahan gitu. Artinya apa? Kenapa harus ada pagar? Supaya maling gak gampang masuk gitu kan ya. Yes. Supaya aman. Yes. Kita tinggal di rumah itu bisa merasa terlindungi, terproteksi, ya kira-kira gitu. Ya, atau orang-orang yang memang nggak ada urusannya dengan rumah kita, mereka nggak perlu masuk. Dilarang masuk. Yes, Iya. menjaga sesuatu yang bernilai, yang valuable di dalam rumah kita. Nah, jadi semestinya ini adalah peran yang sangat penting dalam komunikasi. That's right. Nah, sayangnya ini yang kami perhatikan selama bertahun-tahun atau banyak sekali orang-orang ya, bukan pasien ya, tapi orang-orang yang konseling pernikahan sama kami. Klien. Yes, klien. Yang kami sadari satu hal, bahwa ada banyak pernikahan yang morat-marit itu ternyata karena mereka gagal paham atau tidak mempunyai kemampuan untuk komunikasi yang baik antara pasangan suami dan istri. Oke, go ahead. Nah, komunikasi itu menandakan bagaimana cara kita memandang keluarga kita, True. anggota keluarga kita, ya True. kan? Dari tata bahasa yang kita gunakan, gestur tubuh kita, dari nada bicara atau Yes. intonasi, itu bisa ketahuan gitu. Apakah sebuah keluarga ini mesra, harmonis atau berantakan, gitu kan ya? Nah, jadi makanya kita perlu sekali belajar teknik berkomunikasi yang baik supaya dalam rumah tangga kita tuh suasananya enak dan bisa penuh kasih sayang, gitu kan, antara suami istri, ngomongnya nggak kasar, nggak nyengol, nggak kebun binatang keluar semua gitu kan ya. Keong, jerapah, terus apalagi Monyet. kudanil, monyet, terus bajul gitu ya. Kudanil, kamu kan namanya Daniel, Iya. tahu nggak kalau orang-orang sering bilang Kudanil? Itu teman-temanku masa kecil. Danil gitu. Danil. Danil. Iya. Nah, orang-orang Jakarta tuh kalau nulis namaku Danil gitu. Daniel. Wes. Ya, jadi masalahnya gini loh. Kenapa kok orang, kalau misalnya kebanyakan orang ya ngomong dengan orang luar rumah itu bisa lebih sopan? Karena tidak mengenal secara mendalam ya. Maksudnya itu jadi masih banyak basa-basinya. Emang mau jaga Ya. image gitu kan ya. Tapi kalau dengan orang rumah itu kan sudah tahu luar dalam jeleknya dia semua ketahuan gitu Udah kan. nggak pakai topeng. Iya, jadi berarti- ngomong pun bisa belak-belakan langsung Yes, gitu. it's true indeed. Tetapi berarti nunjukin bahwa orang itu aslinya ya buruk itu. Berarti kalau di luar rumah banyak topeng, Yang ya kan, yang dipakai. dipakai sehingga ketemu bos, ketemu klien, Kelihatannya ketemu baik, investor, kayak malaikat. ya, ketemu temen, mungkin temen I don't know, main bulu tangkis, sepak bola, futsal, ke gereja atau rumah ibadah, kelihatannya semua yang baik. Tapi kalau dalam rumah itu bahkan ada beberapa orang-orang bilang kalau di gereja suamiku itu kayak malaikat gitu ya. Kalau di rumah kayak malaikat juga, tapi pencabut nyawa. Oh. Gimana dengan kamu ya? Jadi ini yang terjadi. Kalau misalnya aslinya kita baik, maka kita nggak perlu nutup-nutupin. Betul. Memang tentunya di luar rumah kita harus berdiplomasi. Kalau di dalam rumah kita memang bisa apa adanya. Tetapi sekarang ini yang kita maksudkan dalam komunikasi adalah tentang apa yang terjadi
di dalam rumah itu. Iya. Ya. Jadi kan harus belajar gitu loh Yes. untuk bagaimana cara berkomunikasi yang baik. Kalau kita menghargai anggota keluarga kita, maka ngomong kita juga pasti baik gitu kan. Tapi Pasti. kalau kita nggak menghargai, nah itu udah mulai tuh kata-kata yang buruk, kata-kata yang makian, yang merendahkan, yang mengkerdilkan seseorang itu bisa keluar semua dari mulut kita. Nah, Yeah. jadi kalau kita memang menghargai keluarga kita, ya tunjukkan, buktikan dengan kata-kata yang terucap dari mulut kita. Ini perlu pembelajaran ya Daniel Yes. ya, bahwa kita tuh harus mendisiplinkan diri kita. Kalau ada kata-kata yang nggak perlu, nggak bermakna, nggak membangun, ya nggak usah diucapkan gitu. Nah, kan memang ada kata-kata bijak ngajarin seperti ini, hendaklah kamu cepat untuk mendengar tetapi lambat berbicara. Karena telinga kita diciptakan oleh Tuhan ini ada dua, betul nggak? Mulut cuma satu. Tandanya? Tandanya berarti kita harus lebih banyak radar ini Mendengar. dibuka. Ini radar kita nih ya. Kemudian untuk kita bisa mendengar itu gini, ada kata-kata to listen attentively. Attentive itu berarti mengerti maksud dan tujuan, intensi daripada yang komunikasi. Misalnya dalam hal ini case-nya kamu dan aku. Pada waktu kamu ngomong sesuatu, kamu ngomong bajumu kok jelek sih. Nah, kalau misalnya ini istri ngomong gitu, kalau kamu ngomong gitu sama aku, maka harusnya aku mikir, maksudnya apa nih? Apakah ini ingin jatuhin aku atau enggak nih? Atau memang kamu lihat dari your point of view bajuku nggak cocok. Misalnya hari ini bajuku nice ya, Nice. nice ya. Kita serasi nih, Ini betul nggak? kayak mau ke Bali. Betul kan? Ini serasi banget pakai baju warna Sama-sama abu-abu. abu-abu, value-nya hampir sama, walaupun ini ada coraknya punya kamu, Polos. misalnya polos, tapi this is nice, this is synchronized. Nah, jadi kalau memang kita suami istri, kamu ngomong bajuku jelek dan kemudian I trust you bahwa kamu nggak ingin menjatuhkan aku, maka aku harus ganti. baca dong. Dan kalau memang nggak bagus ya terimalah Masukan dari istri, istrimu ya. itu dan atau sebaliknya dari suamimu itu, dan kemudian ganti baju Betul. daripada ribut. Iya betul. Betul nggak? Tapi kalau cewek mungkin lebih sensitif ya. Kenapa? Pas dibilang gak bagus kamu pakai baju itu, kenapa gitu? Tua ya? Gendut Kelihatan ya? gendut ya. Jadi hati-hati kalau ngomong sama cewek. Nah itu makanya. Aduh, apalagi di hari-hari yang kemungkinan dia dapet gitu kan. Jadi lebih sensitif banget Iya. gitu Nah kan. makanya itu kalau kita misalnya kita value keluarga kita, ini comparison aja ya. Kalau misalnya kita imagine gini, kalau misalnya kita punya berlian 10 karat itu kan lumayan gede nih. Gedenya itu mungkin segini ya. Ini udah gede banget kalau berlian kan 10 karat. Gak tahu, gak pernah Ya. punya berlian 10 karat. Nah kita akan naruhnya di tempat yang appropriate. Aman. Oke, kalaupun selesai pakai akan dimasukkan ke berangkas lagi, dan kemudian you are going to make sure, apalagi kalau misalnya semakin gede atau mungkin mobil deh. Kalau ada orang kaya punya mobil bagus di rumahnya, Dirawat baik-baik. dirawat, bukan cuma seperti itu, beberapa orang mungkin garasinya itu sampai didesain untuk masuk sampai ke ruang tamu. Mobil balapnya kelihatan kalau dia makan gitu loh. Berarti kan dia sayang banget nih. Nah kalau dengan mobil benda mati atau dengan berlian itu aja bisa begitu menghargai, memvalue, apalagi dengan pernikahan atau betul. perkawinan yang kita punya atau keluarga yang kita punya. Is it not? Iya. Oke. Jadi jangan izinkan dirimu untuk menganggap Yes. biasalah suamiku, jadi ngomong sama dia nggak perlu hormat gitu, nggak boleh. Nggak ya. boleh. Jadi suami istri belajar saling menghormati supaya kita bisa ngasih contoh ke anak-anak bagaimana anak-anak juga bisa menghormati orang tua mereka dan saling menghormati di antara saudara. Itu indah banget Yes, ya kan. sehingga kalau misalnya ada selentingan, ada berita yang nggak sedap di luar, misalnya suamimu kok gini gitu ya, misalnya kok jalan sama wanita lain gitu, mungkin aja kalau diselidikin itu mungkin adalah bisnis partnernya yang benar misalnya, atau mungkin adiknya ada yang seperti itu. Ya, Ya, kan? pernah ya dengar cerita dari teman kita ya, ketika anak-anaknya mereka udah menjadi Ya, remaja, papanya betul. jalan ke mall berdua Yes. sama anak perempuannya. Anak perempuannya, anak dikira gadisnya. punya istri muda. Masyarakat langsung menggosip Betul, gitu kan. betul, Padahal betul. itu anak perempuannya. Nah, jadi kita mesti tahu nih, berhati-hati untuk kita nggak sampai memfitnah orang, atau kalau misalnya ada orang ngomong selentingan tentang suami atau istri kita. Nah, komunikasi yang memagari ini akan membentengi keluarga kita. Iya, jadi kan Betul. kalau memang dengar selentingan gitu kan istrinya bisa tanya, Ya. kok aku dengar katanya kamu ke mall sama siapa gitu ya kan. Yes. Jangan langsung menuduh gitu, tapi ditanya dulu, dicari kebenarannya. Taunya sama anak sendiri lo kan Ya. gitu. Cara ngomong kan juga menentukan bagaimana misalnya sikap hati daripada orang itu pada waktu bicara. Iya. Ya,
Kalau misalnya tadi kamu ngomong, kok aku dengar kayak gitu. Misalnya yang cara intonasinya, kok aku dengar kamu jalan sama cewek lain. Nah itu kan berbeda tuh. Iya, itu kan langsung itu udah menuduh. itu langsung marah. Judgmental. Dan kemudian suaminya akan bilang, emang sama siapa? Kamu ngawur. Gitu. Siapa yang bilang kayak gitu? Langsung berantakan. Nah, jadi kita mesti berhati-hati nih dalam iya. bagaimana kita berkomunikasi. Benar banget. Nah, kita mesti tahu nih bahwa pada waktu kita berhasil berkomunikasi dalam keluarga ada manfaatnya tentunya. Nah, manfaatnya ini bahwa di dalam kehidupan kita sebagai manusia atau sebagai human being gitu ya, kita ada satu yaitu jiwa. Di dalam jiwa ini kita perlu 3 hal, yaitu di dalam rumah tangga kita seharusnya tempat untuk kita dicinta. Ini yang pertama. Yang kedua untuk kita diterima. Oke? Dan kemudian yang ketiga, ini yang paling penting adalah dihargai. Right. Nah, jadi kalau setiap dari anggota keluarga kita itu bisa mendapatkan perasaan dicinta, diterima, dihargai di rumah kita, ya mereka nggak perlu cari ini di luar rumah. Betul. Gitu ya. Jadi pemenuhan kebutuhan emosi atau kebutuhan jiwa anggota keluarga kita itu bisa dipenuhi dari rumah. Jadi keluar dari rumah itu udah full. Nggak perlu cari-cari di luar. Nah itu benefitnya sehingga rumah tangga kita bisa tetap akur, harmonis, langgeng gitu. Berarti apakah di dalam rumah tangga itu nggak mungkin ada masalah? Ya pasti ada. Setiap masalah itu bisa dicari jalan keluarnya, bisa dibicarakan baik-baik ya kan. Kalau dikomunikasikan maka itu akan bisa ketemu jalan keluarnya dari permasalahan yang sedang kita hadapi gitu. Nah kemudian berarti ini ada satu kata-kata hikmat nih yang ngajarin seperti ini kalau pada waktu kita bicara ya atau berkomunikasi. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ini dalam banget. Ini kita perlu renungkan pada waktu kita mulai ngomong supaya nggak hambar, penuh kasih, supaya kita saling bisa menjawab antara suami dan istri tanpa curiga, tanpa nuduh, tanpa mungkin prejudis dulu gitu. So how do you explain this? Ya berarti kita kalau ngomong kalau dibilang penuh kasih ya berarti satu kita nggak boleh kayak saling mencurigai gitu kan. Kalau ngomong juga yang manis, yang sedap didengar gitu kan. Nah itu memang perlu kebiasaan. Tergantung dari bagaimana dulu kita dibesarkan. Rumah orang tua kita seperti apa, ya kan? Kalau orang tua kita komunikasinya buruk, mereka saling teriak-teriakan dan mengeluarkan kata-kata umpatan, kemungkinan besar kita juga akan terbawa seperti itu. Ketika dalam tekanan, kita akan bertingkah laku seperti orang tua kita yang dulu. Nah, kalau kita mau mengadakan perubahan supaya nanti keturunan kita, anak cucu kita nggak terus-menerus berada di cycle yang sama seperti ini, kita harus secara intentional, harus secara sengaja merubah kebiasaan kita. Jadi mulai dari sekarang, mulai dari kita, mulai dari generasi ini, mulai dari keluarga kita sendiri ini, keluarga kecil kita ini, kita janjian suami istri, ayo kita mau membangun keluarga yang harmonis, kita mau membangun keluarga yang mesra, yang penuh kasih. Jadi mulai disiplinkan pada saat berbicara supaya berbicaranya dengan baik-baik gitu. Dan juga yang perlu kita ketahui gini ya. Misalnya kalau kita udah menikah cukup lama nih di antara kita 23 tahun nih. Tentunya seharusnya by now kita semua kita berdua nih ya khususnya udah saling memahami nih your body language. Kemudian the way you intend to speak something through nada bicara kamu atau your body gesture and stuff like that gitu ya. Demikian pula dengan aku. Kita cukup bisa memahami. Namun di luar sana ada tidak sedikit dari orang-orang yang gagal paham tentang pasangan hidupnya atau mereka yang mungkin baru juga menikah nih. Nah orang-orang pasangan-pasangan yang baru menikah ini biasanya gini nih, akan ada mulai banyak salah paham karena si suami kebanyakan nih ya, si suami nih tidak baik atau nggak ahli dalam mengkomunikasikan perasaannya. Ya, misalnya pada waktu terutama si suami kerja di tempat A, si istri kerja di tempat B, dan mereka mempunyai dua dunia yang totally different gitu ya. Apalagi kalau misalnya ada suami yang misalnya harus kerja di pabrik atau di mana yang shift malam misalnya, istri shift pagi misalnya ya, dan mereka jarang bertemu. Dan kemudian saling ketemu itu seringkali mereka tidak lagi membicarakan hal-hal yang lebih detail. Nah sehingga akibatnya ada banyak hal yang istilahnya pada waktu ada satu masalah, point of view-nya berbeda, rasanya berbeda, sehingga seperti dengerin radio yang
nggak match gitu ya. Nggak nangkep. Pada waktu kita dengerin radio, yang kita perlu lakukan adalah kenali stasiunnya nomor berapa misalnya. Frekuensinya misalnya 91,1, saya nggak tahu itu radio apa. Dan kalau misalnya suami dengerin radio yang 91,1, istri juga mesti dengerin 91,1. Sehingga pada waktu ada gelombangnya ini match, baru kita dengernya itu nggak kresek-kresek. Semarak Mega Undian First Rewards total 1 miliar. Imagine pada waktu kita dengerin radio maunya 91,1, kemudian dengerinnya 88, itu udah mulai bisa tapi gitu ya. 91,0 aja itu nggak enak, masih nggak full stereo gitu loh. Ya, so kita mesti belajar untuk bisa synchronize, dan ini yang kita berdua sering lakukan, bahwa kita sering pillow talk. Pada waktu malam kita mau tidur, kita ngomong-ngomong. Iya, ya. Karena dulu kamu itu tipe orang yang kurang bisa untuk mengemukakan perasaanmu. Iya, persis yang seperti kamu bilang. Ya iyalah, kan kamu lebih introvert gitu. Kalau aku lebih ekstrovert, jadi aku bisa mengekspresikan apa yang aku rasakan. Kalau dia kan nggak bisa gitu. Jadi yang kita lakukan dulu aku tertutupnya kayak apa? Bisa kamu ingat nggak? Apa ya kira-kira ya? Nggak tahu. Ya pokoknya kalau ingin nebak perasaannya dia itu harus digali-gali dulu. Orang yang introvert itu seperti itu gitu loh ya. Dia kayaknya bete nih, tapi dia nggak ngomong kenapa atau apa yang bikin dia bete gitu kan. Jadi kita harus mereka-reka, membaca ramalan cuaca gitu kan. Tapi kan susah banget kalau kayak gitu. Sedangkan saya orangnya ekstrovert, jadi saya langsung aja nanya, kamu kenapa gitu kan ya. Nanti pasti jawabannya oh nggak apa-apa gitu kan. Nah terus kita nggak boleh settle dengan nggak apa-apanya dia gitu. Kalau aku nggak peduli ya udah, katanya nggak apa-apa, ya udahlah aku lanjut aja dengan kegiatanku yang lain. Tapi kalau memang kita peduli ya kita gali. Orang yang introvert itu harus digali dengan memberikan pertanyaan lanjutan gitu. Biasanya kamu tanya apa? Ya biasanya ya aku gali lah gitu. Kenapa kok wajahnya seperti itu? Kamu nggak senang hati karena apa gitu. Terus nanti enggak apa-apa. Loh, jangan bilang enggak apa-apa. Tapi ya. kadang-kadang aku bisa Coba jengkel loh, pada waktu gitu ditanya-tanya kan. gitu bisa jengkel loh. Karena leave me alone gitu. Iya, sometimes karena aku merasa bahwa apa sih maksudnya, it's none of your business gitu loh. Apalagi misalnya kalau misalnya lagi jengkel sama my side of family misalnya, atau ada satu teman yang misalnya nggak baik. Kalau teman mungkin nggak lah, tapi keluarga mungkin ya, yang very yang bikin jengkel. Yang mungkin aja nih ya ngomong sesuatu tentang kamu, their opinion about you yang mungkin aku nggak setuju gitu ya. Dan aku nggak mungkin ngungkapin perasaan hal itu sama kamu. Berarti kan kayak ngadu domba. Yes. Kata papa kamu gini loh, kan nggak boleh. Kata mama kamu gini kan nggak mungkin. Yes. Jadi harus bisa menjadi filter sebelum disampaikan ke aku. Yes. Nah, Tapi makanya kadang-kadang aku jengkel juga pada waktu kamu tanya, dan kemudian kamu nggak bisa ngungkapkan. Yeah, of course it's awkward gitu ya, nggak gampang, sehingga we are walking on a thin ice. Nah ini para listener ataupun para pemirsa, kita mesti berhati-hati pada waktu misalnya kita mau belajar untuk saling transparan, terbuka dalam pernikahan. Kita mesti be very very extra cautious untuk tidak saling mengumbar apa yang orang tua kandung atau mertua katakan terhadap pasangan kita. Benar. Kita langsung blur gitu aja. Apa yang kakak adik ngomong blur gitu ya, atau bahkan beberapa suku paman-paman, tulang-tulang semua ikut blur gitu. Itu bisa buyar rumah tangga. Iya. Jadi harus difilter, Yes. ya kan? Yes, kita harus menjadi filter yang baik, dan kemudian kadang-kadang kita memang harus pertimbangkan kapan waktu yang pas. Ini yang sering kali terjadi di dalam pada waktu kami berdua membangun awal tahun-tahun pernikahan kami. Jadi kamu waktu itu gimana caranya menyelimurkan supaya nggak ketahuan apa tuh bahwa menyelimurkan itu apa? apa tuh menyelimurkan apa ya? itu? Menyingkirkan apa ya? Mengkamuflase gitu ya itu. Selimur nggak ngerti ya? Ya. Bahasa Jawa. Selimut ngerti. Ya. Maksudnya supaya perhatianku itu bisa nggak ke titik itu, tapi supaya lain waktu ngomongnya itu gimana jadinya kamu? Dan I will say that kalau misalnya dulu kan kita apalagi mulainya dulu serumah gitu ya, maksudnya dengan orang tua saya. Ini pun sebenarnya adalah menurut kaidah yang benar, kalau udah siap menikah ya harus pindah dari rumah orang tua. Ya ini yang sering kali terjadi.
Nah pada waktu misalnya baru dipanggil sama orang tua ngomong-ngomong, ya aku akan ngomong sesuatu yang sedikit berbeda. Jadi aku udah biasa, jadi waktu masuk kamar balik aku udah siap, kamu akan tanya, aku akan siapin jawaban yang berbeda. Oh gitu. Ya, Oke. gitu yang istilahnya softer side gitu loh ya. Nah itu memang lebih aman karena apa? Nanti pelan-pelan mungkin dalam 3 hari, 4 hari atau seminggu baru aku ngomong sesuatu sama kamu. Dalam bentuk pihak bukan apa kata papa, atau kata mama atau kata adik atau koko gitu ya, atau kata orang itu. Tapi aku akan ngomong kayaknya kamu perlu gini loh. Gimana kalau misalnya kamu lakukan ini the way that I think it's better untuk kita semua atau for you even. Gitu. Ya, jadi lebih bisa diterima daripada Yes. kalau kata pihak keluargamu mungkin aku akan tersinggung. Kok gitu? Gitu. Yeah. Nggak bisa nerima gitu ya. Jadi memang di dalam berumah tangga itu memang banyak seninya yang harus dipelajari, terutama dalam hal komunikasi ini. Tapi percayalah kalau kita mengembangkan skill komunikasi yang baik, rumah tangga kita tuh relatively akan aman. Termasuk kalau misalkan di antara suami istri ada ketidakpuasan apa, urusan ranjang sekalipun, itu harus mau terbuka dan jujur dan Yeah. mengkomunikasikannya sehingga suamimu atau istrimu akan tahu sebenarnya yang kamu inginkan tuh apa, yang perasaanmu tuh yang kamu nggak suka apa, supaya ngerti gitu kan. True. Kamu pernah nggak frustasi sama aku? Apa ya Dan? Nggak ingat. Nggak ingat. Nggak ingat. Oke, I think it's quite normal lah kalau misalnya pasangan suami istri pernah frustasi gitu ya. Kenapa pasti pernah, tapi suamiku nggak ingat gitu apa. atau istriku gitu, terutama dalam hal perilaku, komunikasi. Makanya itu pada waktu kita mengerti akan hal ini, kita cari waktu. Kalau misalnya kamu lagi kesel sama pasangan hidup kamu, maka carilah waktu yang enak. Kadang-kadang kita nggak bisa bluntly atau tutup mata pokoknya blur gitu, nggak bisa. Kita harus tahu waktu, kita harus tahu momen. Mungkin kadang-kadang tunggu misalnya 1-2 hari atau mungkin nanti pada waktu lagi makan enak, suasananya nyaman, kita baru bahas dengan kondisi yang tensinya udah lebih turun sehingga kita bisa berkomunikasi ini. Atau bahkan mungkin kalau dalam beberapa case I can easily tell you about my problem dalam pekerjaan atau dalam pelayanan gitu, sehingga kamu malah bisa menjadi apa ya, my rear view mirror atau spionku untuk bisa ngasih masukan yang valid, yang kemudian objektif dan membangun. Nah ini penting banget dalam kehidupan pernikahan, sehingga kalau kita bisa saling terbuka, ini akan menciptakan banyak sekali dimensi-dimensi yang menyenangkan di dalam pernikahan. Karena pernikahan seharusnya kita bisa enjoy loh. Kadang-kadang kita juga heran kenapa banyak orang yang nggak enjoy pernikahannya. Kenapa nggak banyak orang-orang yang bisa enjoy istrinya atau nggak bisa enjoy suaminya. And the truth of the matter is I really enjoy you most of the time. Oh, berarti Most of ada the yang time. enggak. Pasti dong. You're still human, right? Iya. Nah, Likewise, pasti juga aku juga nggak mungkin nyenengin setiap kali, kan? Iya. Sometimes you will say when you are frustrated, you know that you are going to tell me, Apa tuh? it's very difficult to be your wife. Atau you will say that it's very hard to love me, gitu. Iya. Itu kan Atau kamu akan nyanyi lagu-lagu Mandarin. enggak loh, padahal jangan gitu. Kalau aku nyanyi lagu Mandarin tuh belum tentu aku kesel sama kamu. Dia Cheers. selalu mikirnya kalau aku Cheers nyanyi dulu. lagu Mandarin berarti aku lagi kesel Oh, sama dia. Padahal iyalah. enggak loh. Lagu Mandarin kalau Aini Iwanian gimana? Kan loving you 10,000 years. Ya, oke. Gitulah ya. Well- Nah, tapi masalahnya gini, kamu kan sering nanya aku apa kamu pernah kesel nggak sama aku? Karena aku selalu jawabannya tuh nggak inget gitu. Karena aku tuh pernah baca satu artikel yang bagus banget gitu. Kalau pasanganmu punya kesalahan, Ya. tuliskan di atas pasir. Hmm. Tapi kalau pasanganmu melakukan sebuah kebaikan, tuliskan itu di atas batu. Alright. Artinya apa? Kalau ditulis di atas pasir, itu kena ombak dikit udah hilang. Hilang. Jadi kita lupa gitu loh ya. That's good. Tapi kalau kebaikan dia That's itu deep. dipatri di atas batu. Karena apa? Teringat terus, maksudnya itu gitu. That's good. Well, kami sangat berharap dalam 2 episode yang berbicara tentang komunikasi ini, kalian semua akan belajar sesuatu. Karena pernikahan memang kompleks, pernikahan tidak mudah, terutama
di dalam masa-masa yang tidak menentu, dalam kondisi keuangan yang sangat seringkali mengganggu, pandemik yang belum tahu kapan akan redanya, dan kita semua lagi berusaha untuk menggulirkan lagi roda perekonomian yang ada dan kehidupan sosial kita. So at least di dalam rumah tangga yang kalian punya, be strong gitu ya. Be strong, be good at communication. Atau kalau kamu nggak bagus, akui bahwa aku nggak bagus dalam berkomunikasi. I need your help, I need your support gitu. Support aku untuk aku bisa ngomong sesuatu. Please understand me more. As aku juga mau belajar to understand kamu lebih lagi. So dengan cara seperti itu, pernikahan kamu akan menyenangkan. You will really enjoy it. Karena apa? Setiap fase-fase kehidupan kamu umur 25, 35, 45 atau 55 nggak akan pernah kembali. So it's a one way straight ticket. And you want to enjoy your heaven now. Surga kamu sekarang di dunia ini, bukan cuma nanti pada waktu surga itu di alam sana. Oke? Bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata dan istri saya Debbie. Right, so we'll see you in the next episode. Ciao. Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feel-nya dapet banget nih sama konten ini, langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina. Kalau kamu mau belajar lebih dalam lagi nih tentang konten Love Revolution ini, kamu bisa dapetin bukunya di Tokopedia. Jalan-jalan ke Plaza Senayan. Cakep. Duduk ngafe dengan kesayangan. Daripada pasangan berantem, yuk dengerin Love Revolution. Ya, bagian kedua dari komunikasi. Dan kali ini kita akan berbicara yakni komunikasi yang mendalam. Kita tahu bahwa dalam kehidupan rumah tangga nggak mungkin nggak ada masalah. Nah, konteksnya dalam komunikasi yang mendalam ini gimana? Dari suami ke istri atau dari istri ke suami gitu kan. Nah itu harus poinnya tuh tersampaikan dengan baik. Kebanyakan orang kalau punya masalah, terus yang dibahas itu bukan akar masalahnya. Mereka nggak mencari masalah ini akarnya apa, tapi mereka malah melebar-lebar kemana-mana. Ya, kembali bersama dengan kami dalam podcast Love Revolution. Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata.